Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Silvi. Sudah siap belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pastinya sudah siap dong. Oke, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, berkati mulai awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, semuanya adik-adik, Laskar Kristus, siap, yes, yes, oke deh. Oke, kita akan angkat satu pujian, Yesus itulah satu-satunya. Ia berjanji
siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya udah siap ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati untuk selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, apa kabarnya nih? Jumpa lagi dengan Tante. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tante minta kalau kalian mau mendengarkan firman Tuhan, duduk yang manis ya, telinganya terus dibuka. Kita mau dengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, oleh sebab itu adik-adik nggak boleh rame sendiri, nggak boleh toleh sana sini. Kita harus fokus sama firman Tuhan. Masih dengan tema kebaikan. Ayo adik-adik, Tante punya cerita yang bagus nih tentang kebaikan. Siapa yang mau dengar cerita ini? Ayo siapa tunjuk tangan? Oke, Tante akan kasih ceritanya. Simak semuanya ya. Budi adalah seorang anak yang terkenal cukup cuek dan penyendiri di kelasnya. Walaupun teman-temannya bermain di dalam ataupun di luar kelas, dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan, ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Ia pun bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak yang kaya? Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya, dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan,
Bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Budi mulai heran akan sikap Nathan dan kembali bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika, Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi datang dan membantunya agar dapat mengerti tentang pelajaran itu. Budi yang terheran akan sikap Nathan bertanya kepadanya, mengapa kamu mau menolongku dan orang lain? Bahkan mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin? Dengan senyum Nathan menjawab, aku teringat akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan, agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi, aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka. Nah, adik-adik, siapa yang sudah lihat cerita barusan? Ayo, siapa yang sudah tahu ceritanya? Dari cerita yang sudah adik-adik lihat, kalian lebih suka dengan sifatnya si Budi atau si Nathan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Nah, adik-adik, kalau si Budi ini dia cuek, jadi anak yang cuek, nggak mau, dia sukanya menyendiri, nggak mau membantu teman-teman. Sedangkan kalau si Nathan ini anaknya sangat sederhana sekali. Dia suka bantu teman, suka bantu orang lain tanpa membeda-bedakan. Nah, kira-kira adik pilih yang mana? Suka sifatnya yang mana? Tante rasa kalian semua pasti suka dengan sifatnya si Nathan, yang baik hati, yang suka berbuat kebaikan, suka menolong, suka membantu, dan selalu mengasihi orang lain. Sekarang kita sama-sama yuk buka Alkitab kita masing-masing di Alkitab Ibrani 13 ayat yang ke-16. Yang sudah buka Alkitabnya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita tidak lupa untuk selalu berbuat kebaikan. Kita harus berbuat kebaikan itu di mana saja, dimanapun kita berada, kita harus selalu berbuat baik. Nah, kalau ada temannya yang susah, ya kita tolong. Kalau ada teman yang tidak punya pensil, kita pinjamin. Terus apalagi ya, kalau ada teman yang mau menyeberang tidak bisa, ya kita tolong. Semuanya kita harus mau menolong, berbuat kebaikan, selalu mengasihi orang lain. Tidak boleh membeda-bedakan teman-teman kita yang miskin, yang kaya, semua sama. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sudah berbuat kebaikan kepada kita. Tuhan Yesus itu sudah baik sama kita. Kita sampai saat ini kita bisa bernafas, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, itu karena Tuhan Yesus sudah berbuat baik sama kita. Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita harus membalas kebaikan Tuhan dengan cara apa? Dengan salah satunya apa? Ya berbuat baik kepada semuanya. Siapa yang sudah paham di sini? Ya, saya rasa, Tante rasa
adik-adik sekolah minggu di sini semuanya sudah berbuat kebaikan, sudah sering berbuat baik sama teman, sama orang lain, sama orang tua. Nah, oleh karena itu adik-adik harus menjadi anak yang baik ya, anak yang selalu dengar-dengaran sama Tuhan, karena Tuhan juga sudah baik sama kita. Oke, siapa yang setuju? Semuanya angkat tangan. Ya, nah sekarang firman Tuhannya sudah selesai. Sekarang kita mau mengucap syukur, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah berbuat baik sama kita. Ayo semuanya lipat tangan, kita mau berdoa, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui firman ini kembali kami diingatkan supaya kami selalu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan, anak-anak kami selalu berbuat kebaikan dimanapun saja, tanpa membeda-bedakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami mau menyerahkan hari-hari ini, hari-hari esok ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.